Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di my channel. Kembali lagi, eh, channel yang sangat jarang upload konten kecuali saat ada tugas yang membuat video YouTube. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tugas yang saya terima dari dosen saya di perkuliahan. Apa tugas tersebut? Tugas tersebut ialah mendemokan penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Nah, jadi kita pahami terlebih dahulu apa itu virtual machine dan apa itu Hyper-V. Oke, virtual machine itu sendiri ialah merupakan perangkat lunak yang dapat mengisolasi sebuah mesin komputer serta dapat menjalankan semua program yang sama seperti pada komputer aslinya atau biasa disebut duplikat dari sebuah mesin komputer asli. Jadi simpelnya virtual machine ini kita mempunyai komputer di dalam komputer. Kita mempunyai komputer virtual di dalam komputer. Jadi kita bisa memakai semua fungsi komputer di dalam komputer kita. Oke, seperti itu simpelnya. Terus selanjutnya Hyper-V. Hyper-V itu sendiri adalah merupakan software yang dibuat oleh Microsoft, merupakan software virtualisasi berbasis hypervisor yang memungkinkan virtualisasi pada level sistem operasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Jadi yang kita perlukan di sini pastinya software Hyper-V itu sendiri. Dan Hyper-V itu sendiri merupakan software bawaan Microsoft. Jadi sebenarnya kita tidak perlu download lagi Hyper-V itu karena sudah terdapat di dalam Windows kita. Tetapi tidak semua Windows mempunyai Hyper-V. Seperti pada website Microsoft ini, yang bisa memakai Hyper-V itu cuma terbatas pada Windows 10 Internship, Windows Pro 10, Windows 10 Education. Dan yang tidak bisa memakai Hyper-V itu Windows 10 Home, Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Internship. Jadi kebanyakan laptop yang kita beli itu kebanyakan memakai Windows 10 Home. Seperti yang saya pakai ini merupakan Windows 10 Home. Jadi di Windows saya ini tidak bisa memakai Hyper-V, tapi nanti ada suatu cara agar kita bisa memakai Hyper-V. Nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya di sini ada requirement hardware atau hardware requirement. Di sini ada minimal hardware yang diperlukan untuk menjalankan Hyper-V tersebut, yaitu 64 bit prosesor, terus ada CPU-nya, terus ada minimum memori atau minimum RAM-nya itu 4 GB untuk menjalankan Hyper-V-nya. Oke. Selanjutnya, kebanyakan di suatu Windows itu Hyper-V-nya belum aktif. Jadinya kita harus mengaktifkan Hyper-V tersebut melalui kita search di sini search Windows fitur. Nah, turun Windows fitur on or off. Kita open. Tunggu, oke. Nah, biasanya kalau sudah ada Hyper-V-nya di dalam suatu Windows itu yang pasti kan disable atau off. Jadi kita harus me-enable-nya atau me-on akan Hyper-V tersebut. Tapi karena sebelumnya saya ini kan Windows Home, jadi menu seperti ini tidak ada Hyper-V-nya. Di sini setelah saya install Hyper-V-nya baru ada. Sebelumnya tidak ada. Terus sebelum kita masuk ke dalam install Hyper-V, kita harus ngecek dulu laptop kita ini apakah sanggup menjalankan Hyper-V tersebut. Caranya kita buka CMD, terus sistem info kita ketikkan setelah sistem 32-nya itu sistem info. Tunggu. Nah, biasanya di sini akan ada Hyper-V requirement atau minimum memakai Hyper-V-nya. Biasanya ini saya karena sudah menginstal Hyper-V-nya maka tampilannya seperti ini. Biasanya sebelum install Hyper-V untuk mencek apakah laptop kita bisa menggunakan Hyper-V, tampilannya akan seperti ini. Hyper-V requirement.
ada virtualization enable in firmware. Jadi semua 4 menu ini harus yes, 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 dan yes. Baru kita bisa install Hyper-V. Oke. Selanjutnya kalau laptop kita itu sudah sesuai dengan requirement-nya, maka kita bisa download Hyper-V-nya bagi yang bukan Windows 10 Internship atau Windows 10 Pro atau Windows 10 Education seperti saya ini Windows 10 Home. Jadi kita harus menginstal Hyper-V terlebih dahulu. Saya mendownload Hyper-V-nya di website iText ini. Nah, jadi di sini sudah ada filenya kan. Tapi karena saya sudah install, jadi tutorial untuk menginstal Hyper-V-nya saya skip saja. Gampang kok di web sini sudah ada tutorialnya untuk menginstal Hyper-V-nya. Sebenarnya di semua Windows tuh setahu saya ada Hyper-V-nya, tapi cuma disable oleh BIOS-nya. Itu saja. Oke, kalau sudah kita install Hyper-V-nya, maka kita bisa langsung membuka software Hyper-V-nya tersebut. Kita search saja Hyper-V Manager. Nah, di sini ada Hyper-V Manager. Oke, langsung kita buka saja, open menggunakan Run as Administrator. Jadi kita membuka sebagai administrator. Oke, kita sudah masuk ke dalam Hyper-V Manager-nya. Di sini ada tampilan dashboard awalnya. Jadi kita langsung saja buat virtual machine-nya, tapi terlebih dahulu kita buat yang namanya virtual network. Kita bisa pilih di menu di sidebar, di menu sidebar action sini, yang namanya virtual suite manager, diklik. Oke. Terus ini Neo Virtual Network Suite. Ada 3 option, kita pilih eksternal, create virtual switch. Nah, di sini kita bisa mengasihkan nama. Jadi terserah kita bebas saja mau namanya apa untuk virtual networknya. Misalkan CC jaringan. Oke. Setelah itu eksternal networknya kita bisa tetapkan default ini aja mengikuti default, atau kita bisa pilih antara dua ini. Tapi saya sarankan yang wireless ya. Tapi tergantung komputernya juga sih. Setelah kita pilih, kita oke. Oke, yes. Tunggu terlebih dulu, MyPlink. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat yang namanya virtual network. Setelah itu baru kita dapat membuat virtual machine-nya. Oke. Selanjutnya kita dapat langsung membuat virtual machine-nya. Caranya kurang lebih sama, kita terlebih dulu memilih menu di sidebar action. Di sini ada tulisannya yang new, kita klik new. Ada 3 opsi, karena kita ingin membuatnya virtual machine, kita klik virtual machine. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam form pembuatan virtual machine-nya. Di dalam form pembuatan virtual machine-nya, di sini kita langsung klik next saja. Kita kasih nama virtual machine yang kita inginkan, bebas terserah saja. Misalkan saya kasih nama virtual myVC, terserah aja untuk penamanya bebas. Selanjutnya setelah kita kasih nama next. Sini ada specific generation-nya, bebas saja kita mau pilih 1 atau 2. Saya mengikuti default-nya saja, yaitu generation 1, next. Terus ada action memorinya. Di sini untuk startup memorinya ada default-nya 1024 MB, bebas saja di sini mau apa, tapi saran saya mengikuti default atau lebih. Di sini saya lebih saja, saya kasih 2000 atau 2 GB. Jangan lupa use dynamic memorinya untuk virtual machine di centang. Kalau sudah, next. Masuk ke konfigurasi networking atau konfigurasi jaringan. Nah, di konfigurasi jaringan kita pilih koneksinya virtual jaringan yang telah kita buat tadi. Nah, saya membuat tadi virtual jaringannya bernama CC jaringan, jadi kita pilih CC jaringan. Kalau sudah, kita klik next lagi. Nah, di dalam ini kita membuat lagi yang namanya virtual hard disk. Sini kasih nama terserah bebas, saya menempati nama defaultnya saja.
terus lokasinya bebas juga, saya ikuti depot juga. Terus ini ada size-nya. Size-nya ini depotnya dikasihnya 127 GB. Sini saya ubah menjadi 20 GB, jadi bebas saja. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini ada installation option, jadi kita terserah pengen instalasi operasi sistemnya apa. Virtual machine di dalam Hyper-V ini juga tidak terbatas cuma menggunakan Windows operasi sistemnya, tapi juga dapat menggunakan operasi sistem lain seperti Linux. Tapi karena di sini saya menggunakan operasi sistem Windows, maka saya akan memakai operasi sistem Windows. Jadi kita terlebih dahulu seharusnya menyiapkan sistem operasi yang kita inginkan. Saya mendownload sistem operasi Windows Studio di web Get Into PC. Kayak seperti ini. Kalau sudah ada sistem operasinya, kita bisa klik install operation system from bootleg CD/DVD-ROM dan pilihnya Emacs-File atau ISO. Kita cari di browser, ini ada file ISO Windows 7 saya atau sistem operasi Windows 7 saya. Kita klik open. Oke, sudah. Kalau sudah maka kita akan klik next. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam summary atau deskripsi ringkasan dari form pembuatan virtual machine kita yang telah kita buat, seperti nama virtual machine-nya, generasinya, memorinya, jaringannya, hard disk, terus operasi sistemnya. Kalau sudah merasa yakin, kita klik finish. Kita tunggu pembuatannya. Oke, sudah. Oke, setelah kita membuat virtual machine-nya, kita kembali lagi di sini kan di dashboard Virtual V Manager, di Hyper-V Manager-nya, dashboard Hyper-V Manager-nya. Di sini ada virtual machine yang telah kita buat, namanya kan ini sesuai dengan yang saya kasih nama Virtual MyVC. Terus di sini state-nya atau statusnya masih off. Nah, jadi untuk menggunakan virtual machine tersebut, kita bisa memilih di menu sidebar, tapi bukan di menu sidebar action, tapi di menu sidebar virtual machine kita di bagian bawah sini. Yang star ini, star. Klik star. Oke. Maka statusnya dari off akan berubah menjadi running. Ini dia runningnya di background. Jadi untuk kita melihatnya secara langsung, mengakses secara langsungnya, kita bisa pilih menu koneksi atau connect nih. Klik connect. Nah, tunggu. Oke, nah kita telah masuk ke dalam virtual machine yang kita buat. Di sini di bagian daftarnya ada tertulis nama virtual machine yang saya kasih nama, terus ada tulisan virtual machine connection. Nah, di sini inilah namanya virtual machine. Nah, karena saya memakai sistem operasinya tadi Windows 7, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awal untuk install sistem operasi Windows 7. Nah, jadi sesuai dengan tampilan sistem operasi yang kalian pakai. Nah, jadi penjelasan saya cuma sampai sini saja. Karena tadi tujuan saya itu menerapkan virtual machine menggunakan Hyper-V. Nah, dan ini merupakan penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Nah, oke. Selanjutnya, padahal kita bisa next, bisa kita install. Nah, setup is starting. Tunggu. Nah, setelah kita install, seharusnya kita bisa memakai virtual machine ini sebagaimana kita memakai komputer asli kita. Nah, jadi kita seperti memakai komputer di dalam komputer, tapi versi virtualnya. Jadi fitur-fitur komputer pada umumnya seperti aplikasi Microsoft Word, PPT, FLC buat nonton video, itu kita bisa pakai, atau browser seperti Chrome itu bisa kita pakai di dalam virtual machine-nya. Oke. Jadi sampai sini saja penjelasan saya. Inilah demonstrasi penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Oke. Mohon maaf misalkan ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.